Gimana? Aku tidak bohong. Lin Qiao dan Zhao Qiang sedang berdua di atas. Bagaimana? Sekarang pasti merasa marah, kan? Mau? Coba, tidak? Bagaimana? Mau, tidak? Baik. Pikirkan apa yang sedang dia lakukan di lantai atas. Mari kita langsung ke intinya. Beritahu saya. Apakah ada hal yang tidak saya ketahui? Jadi, apa rencanamu? Apa yang akan digunakan untuk membayarnya kembali? Anda juga ingin kami menjadi seperti mereka? Jadi, bagaimana dengan apa perbedaannya? Linian. Jangan biarkan balas dendam membuatmu senang sesaat. Tenang dulu. Okelah. Gak bercanda lagi. Kamu ingat gak, belum lama ini Lin Qiao tiba-tiba keguguran. Dua orang ini, sebelumnya aku nyewa detektif pribadi buat nyelidiki. Seminggu sebelum Lin Qiao keguguran, sering banget ngebooking kamar hotel sama Zhao Qiang. Ini catatan mereka berdua ngebooking kamar hotel. Pasangan buruk ini. Tidak hanya pergi. Cinta. Lin Qiao juga membuat anakku hilang. Aku harus Menanggung akibatnya. pasti. Sayang, Klakson mobil tadi. Kenapa aku merasa kenapa nakutin diri sendiri? Malam ini kita bebas bersenang-senang. takut apa sih? Takut APA. Tapi Liyuan dia. Ada Liyuan bikin seru. Bukankah lebih baik? Halo, Liyuan. Lin Qiao. Belum bilang. Liyuan. Kamu nggak di rumah. Aku agak susah. Iya? Suaramu kenapa? Tidak enak badan? Nggak apa-apa. Cuma, tenggorokan agak tidak nyaman. Oh iya, Lin Qiao, aku punya kejutan untukmu. Yaitu, aku sudah pulang. Aku sudah pulang. Dia sudah pulang. Apa? Bukankah bilang dia pergi dinas dan Pelan-pelan. Di balik dinding. Jangan sampai dia mendengar. gimana dong? Aku nggak boleh ketahuan. Kalau ketahuan, habislah aku. Cepat. Harus cari tempat sembunyi. Ke lemari. Nggak bisa. Nanti suamiku pulang. Pasti buka pintu lemari. Lalu kemana? Ke balkon. Balkon. Dingin, kamu mau bikin aku kedinginan. Kamu mau ketahuan?
Suamiku orang seperti apa, kamu tahu. Kalau dia tahu, kita berdua bisa celaka besar. Ya. Kamu pergi dari sini. Kamu bilang aku pergi dari sini. Sayang, jangan keluar, cepat. Sayang. Aku pulang. Sayang, lihat kamu ini, kenapa pulang gak bilang dulu sih? Bukankah seharusnya senang? Kenapa malah cemas? Jangan-jangan sembunyiin orangnya. Akan ku cari. Lin Qiao. Kamu tegang sekali. Tidak kok. Apa yang bisa aku sembunyikan? Lihat kamu jadi ketakutan. Orang tidak tahu mungkin pikir kamu benar ada yang kamu sembunyikan dariku. Li Yuan, kamu selalu bercanda. Menakut-nakuti orang lain. Takut ya. Tapi malam-malam sendirian. Kenapa pakai ini? Aku baru beli. Mau tunjukin saat kamu pulang. Aku coba. Kalau bukan hanya ada kamu di sini. Aku kira kamu habis dari ranjang. Ranjang apa? Selalu curiga begitu. Antara suami istri tidak ada kepercayaan? Lin Qiao, kamu sedang berpikir apa? Kamu tidur tidak nyenyak, berguling-guling, kepanasan, dan berkeringat. Aku akan buka jendela. Jangan buka jendela. Kenapa? Aku berpakaian seperti ini. Apa kamu mau orang lain juga melihat? Aku tidak kepanasan. Bilang lagi. Kamu pasti capek perjalanan. Mau mandi air hangat? Aku akan menyiapkan air untukmu. Ayo pergi Li Yuan. Aku kangen banget sama kamu. Bagus juga. Pulang jam segini. Aku belum puas nih. Udah malam segini. Di mana cari cewek? Halo. Lili sayang. Apa yang kamu lakukan sekarang? Apa maksudnya? Aku merindukan kamu. Di mana kamu datang menemui? Apa maksudnya? Jangan hubungi lagi ya. Kamu ini. Halo. Di zaman sekarang. Mau cari cewek buat pelampiasan kok susah banget. Zhao Chong. Kamu benar-benar bukan manusia. Zhao Qiang yang baik. Sekarang adalah saat kematianmu. Gila ya.
Kamu nyetir gimana sih? Piet Arangela Macam kamu. Tidak sepadan melanggar hukum. Tidak. Harusnya saya injak gas dan tabrak kamu. Bagaimana kamu menyetir? Sakit sekali. Kamu masih sempat minum air di sini. Zhao Qiang sudah kembali. Saya kira malam ini kamu menginap di rumah pacarmu. Ja. Bisakah kamu berhenti terus-menerus curiga? Aku ini ada di kantor. Lagi lembur. Tiap hari aku kerja keras. Lihatlah kamu, cuma tahu santai di rumah minum. Masih saja meragukan aku. Lembur di kantor. Benarkah? Lalu kaki kamu ini juga rusak karena lembur? Kamu tidak usah urusin kakiku kenapa rusak. Aku bilang padamu, aku akan menjalankan kewajiban suami. Apa yang kamu lakukan? Zhao Chong, apa yang kamu lakukan lepas? Kenapa? Istriku, biarkan aku senang. Ada apa? Zhao Chong, kamu orang jahat. Hari ini aku akan tunjukkan kekuatan orang jahat padamu. Lepaskan. Perempuan. Dibilang kamu itu beruntung, aku beritahu kamu, yang mau ngomong soal aku bisa antre sampai ke Perancis. Jangan sampai aku baik hati, kamu malah nggak tahu diri. Kamu nih. Jadilah baik-baik. Aku pasti akan membuatmu senang. Kalau tidak. Jangan salahkan aku kalau kasar. Mau ngapain kamu? Kamu harus bersyukur, hukum yang menyelamatkanmu. Lebih padat bersayakar. Aku sudah merencanakan semuanya. Siap? Memasuki permainan yang aku siapkan untukmu. Aku jamin. Seumur hidup tak terlupakan. Mawar malu-malu. Mekar pelan-pelan. Makanan siap, Li Yuan. Ayo makan. Oke. Lin Qiayao. Saya di sini. Li Yuan. Kenapa di belakangku? Takut? Gugup ya? Bukankah kamu tidak pernah masak? Kenapa tiba-tiba masak? Kamu baru saja berpergian, sangat lelah? Ingin masak untukmu. Suamiku, kamu pegang pisau buat apa? Selama aku keluar kota, ada yang kamu sembunyikan dari aku. Nggak ada kok, Li Yuan. Aku sudah tahu semuanya. Masih mau sembunyi dariku. Li Yuan. Dengar jelasin, Li Yuan. Apa yang mau dijelaskan? Anggap aku bodoh? Aku sudah lihat semuanya. Li Yuan, aku salah. Hebat banget kamu. Saat aku pergi dinas, diam-diam beli semangka. Kamu tahu, aku paling suka semangka, makan sendiri ya. Aku pikir ada masalah apa. Kamu kira aku bicara soal apa? Tidak ada, aku belum sempat jelasin ke kamu.
Biarkan dulu, belum waktunya, kamu di rumah malah hianatin aku. Tidak akan biarkan kamu pergi terlalu cepat. Li Yuan, kenapa masih kerja sampai malam? Aku kangen. Benarkah? Seberapa ingin? Kalau begitu, coba saja. Nanti kan tahu. Lin Tia Yao, kamu kotor, menyuruhku menyentuhmu. Aku merasa jijik. Lin Tia Yao, hari ini banyak urusan. Ayo, katakan sendiri. Tidak mau, Li Yuan. Aku ingin kamu menemani bicara kita bersama-sama, ya? Memikirkan kalian berdua melakukan itu di kamar kami. Tidak ingin berbicara tentang tempat tidur. Li Yuan, kita pergi bersama. Pergi. Ayo pergi. Li Yuan, ayolah. Hari ini sangat lelah. Besok rapat di perusahaan. Aku duluan. Benar-benar membosankan. Li Yuan tidak menemukan apa-apa kan? Dia peduli dengan pekerjaan. Apa dia temukan? Tenang saja. Apa? Ini saja tidak bisa Li Yuan bisa jadi presiden? Bodoh sekali. Pantas dia kena cuko. Jangan omong kosong. Kapan kamu cerai lalu menikahi aku? Kenapa buru-buru? Kenapa? Masih belum bisa lepas dari istri tua itu ya? Apa yang kamu pikirkan? Ada saham perusahaan di tangan wanita itu. Aku harus dapatkan itu. Setelah masalah beres, aku tendang dia keluar. Nanti, kamu jadi bosnya. Kamu pandai bicara manis. Oh iya. Besok, Li Yuan mau rapat. Seharian tidak di rumah. Kucing rakus kecil. Li Yuan tidak begitu baik, kan? Begitu terburu-buru. Ya memang. 1 menit. Oke. Tunggu, aku akan beri kamu makan banyak. Baik. Lin Qiayao. Kamu memang tidak bisa berubah. Kalau begitu, Li Yuan, aku akan berikanmu hadiah ulang tahun besar. Li Yuan, pergi kerja pagi ini. Rapat darurat kantor, pergi dulu. Ingat sarapannya. Li Yuan terlalu bekerja keras. Hati-hati di jalan. Li Yuan cinta kamu. Kamu tidak sabar ya? Oke. Aku juga tidak sabar. Halo Qiangge. Kapan datang mencariku? Aku menunggumu di rumah. Kaking Kessel Yang Rakes. Secepat itukah? Tunggu aku. Kemarin malam, aku tidak bisa tidur memikirkanmu. Tenang saja, kamu pasti akan senang. Aku datang.
Pasangan nakal itu sudah terjebak. Tidak sabar. Tapi, menangkap basah. Lebih seru kalau banyak orang. Kamu benar-benar tidak memberi diri sendiri muka. Apakah benar kamu? Tidak baik. Tak perlu buktikan diri. Ibu mertua, saya, Li Yuan. Hari ini ulang tahun Kia Yao. Aku ingin beri kejutan padanya, butuh saksi kalian. Pastikan rahasiakannya. Adik juga ada di sini ya, ajak dia juga. Semakin ramai pastikan rahasiakan. Kalau tidak ya tidak menyenangkan. Kamu memang berani. Editor Zhang, aku Li Yuan. Hari ini ulang tahun Lin Kia Yao, saya ingin membeli seluruh headline utama. Tolong kirimkan fotografer dan wartawan. Uang bukan masalah. Yang utama, saya ingin memberi Lin Kia Yao ulang tahun yang tak terlupakan. Bisa siaran langsung. Bagus sekali. Terima kasih. Saya tunggu kalian. Pesta ulang tahun ini, Lin Kia Yao pasti akan sangat terkejut. Sekrai. Masih ada waktu sedikit. Mau. Ambil sedikit kuntangan. Bukannya kamu sudah lama ingin melakukannya. Aku sekarang lagi nggak mood buat ini. Kamu juga ingin cepat selesaikan. Laki-laki baik kamu, sangat jarang ada. Lin Kia Yao belum menghargai. Kalau kapanpun kamu mau ambil bunga, ingat cari saya. Istrimu memang punya kebutuhan banyak. Bikin mata pedih. Pagi-pagi sudah tidak sabar. Baiklah, pemain sudah siap. Kita berdua nonton tidak seru. Selanjutnya, penonton harus masuk sekarang. Cepatlah. Jangan main-main lagi. Gimana sih? Kenapa, Bang? Masuk yuk. Bu, nanti ini diputar ya. Li kecil, kamu perhatian banget. Adik, potong kue untuk kakakmu. Kalau dia lihat kamu dia senang. Ambil lebih banyak rekaman. Biar ramai. Kasih dia kejutan, oke? Baik, oke. Tenang saja, Pak. Siaran langsung dimulai. Lebih dari 1.000 orang sudah masuk ke streaming resmi kita. Semua ingin melihat rutinitas manis bos. Bagusnya. Kejuatan. Li Yuan. Jangan rekam lagi, stop.
Kalian lagi ngapain? Astaga astaga. Ini bisa dilihat sama orang biasa kayak kita? Cewek main selingkuh di rumah. Seru banget. Selingkuhnya terang-terangan. Nggak ada yang merasa cewek ini menjijikan? Itu Presiden anggap Lin Xiao Xiao. Dia anggap Li Yuan sebagai alat. Selingkuh semua harus dihukum mati. Boikot cewek ini biar dia hancur di masyarakat. Jangan rekam, kamu lagi ngapain? Kakak ipar, jangan marah, tenang saja. Li Yuan, tidak seperti pikiranmu. Dengarkan penjelasan saya, ya. Di rumah berbuat hal ini. Tidak tahu malu. Ibu, kok ada di sini? Kakak, Apa yang kamu lakukan? kamu lagi ngapain? Hari ini ulang tahunmu. Kakak iparmu repot menyiapkan kejutan untukmu, tapi malah mengkhianatinya. Ku mungkin Tak disangka kau memberi. Kejutan sebesar ini. Lian, dengarkan penjelasanku. Tak perlu penjelasan. semua orang Bagaimana? Kau pikir kami ini buta? Li Yuan, Jangan sentuh aku dengan tangan kotor. Aku jijik padamu. Apakah aku tidak baik padamu? Tidak bisa memenuhi kebutuhanmu? Aku tidak menyentuhmu akhir. Bukannya karena Kamu baru saja keguguran. ibu. Lihatlah anak baik yang kamu besarkan. Bencana. Keluarga Lin Kita. Cara memelihara anak perempuan sepertimu. Wajahku ini. Sudah sangat malu. Lin Xiao Xiao. Apa kamu mau membuatku marah sampai mati? Ibu, tenang dulu ibu, tenang. Berita tak terduga tentang kehidupan. masih bisa. Yang sangat mengejutkan seperti teman-teman di like. Keseruan masih berlanjut, nantikan. Taruh dulu peralatannya. Kak, kamu ngapain? Kakak masih bela dia, bela orang jahat ini. Temperan tadi. Belum bikin kamu sadar? Kamu nggak merasa malu? Bu, malu. Kalau aja merasa malu. Tidak akan dengan terang-terangan membawa orang ke rumah kalau masih peduli dengan perasaan kita. Tidak akan terang-terangan berselingkuh kalau masih peduli perasaan saya. Lihat di sisi baiknya. Tenang. Hari ini akan memberi kamu penjelasan yang memuaskan. Ya, Penjelasan yang memuaskan, bahkan jika kamu tidak bergerak. Saya juga akan memberinya pelajaran, sampai kamu puas. Aku. Bu, kumohon jangan pukul lagi, aku tahu salahku. aku. Bu, kenapa? Kamu baik-baik saja, Bu? Jonggon Emosinya terlalu berlebih, serangan jantung, harus segera ke rumah sakit. Dodo. Aku baik-baik saja. Bantu aku, Di sini baik-baik. Ajari kakakmu lagi ya. antar Bibi ke rumah sakit. Waduh, gak jadi tahu masalahnya. Tapi menyelamatkan orang lebih penting. mobilku, hadiah pernikahan. Suami kakakku janji bakal kasih ke aku. Sekarang semua hilang gara-gara kamu yang jahat. Kamu tahu suami kakakku sangat baik sama aku? Kakak Kipa, gimana kalau aku hajar dia 2 kali, biar kamu lega? Atau kamu juga pukul dia 2 kali? Li Yuan, jangan, aku minta. Kamu yang bikin aku malu. Tahu nggak aku siapa? Berani juga ya. Bro. Asal kakak iparku, Tumpahkan semua. pindahkan ke dia. Kakakku pasti baik-baik saja. Nanti uang mahar pernikahanku beres deh. Jangan abang, jangan pukulin aku. Aku tahu aku salah. Begini, yang itu, kamu lepaskan aku. Berapapun, aku siap. Anggap saja.
Anggap saya bir untuk mengatakan Lin. Menurutmu, berapa harus dibayar untuk mengatakan Lin Yan cocok? Menurutmu, berapa harus dibayar untuk mengatakan Lin Qiayao cocok? Ani. Menurutmu berapa yang pantas? Ani. Terus terang saja. Ada banyak wanita yang pernah saya bicarakan. Lin Xiao Xiao. Biasa aja. Menurutmu aku kekurangan uang? Atau berpikir uang bisa membeli harga diri pria? Begitu. Lihat ini. Bro, aku kasih Linian ke kamu. Sao Qiang, benar-benar orang jahat. Aku tidak mau uangmu. Juga tidak mau Lin Yan. Kalau begitu, apa yang kamu mau? Kamu selingkuh ya? Aku akan bunuh kamu. Li Wan, tenang dulu. Kakak ipar, tenang dulu. Bicara baik-baik. Santai, jangan gegabah. Bicara baik-baik. Ngomong baik-baik dong. Bunuh orang masuk penjara, tak sebanding satu orang. Wanita ini membuatmu terlibat, kan? Bro, aku mohon padamu. Aku dengannya itu. Kuma. Tidak ada perasaan sebenarnya, lagi pula wanita seperti dia. Aku tidak mau. Dia kan mengcari orang lain, kan? Dasar kau, Zhao Qiang. Apa? Aku salah bicara ya? Bukankah kamu wanita yang suka berganti pasangan dan frustasi? Kamu orang jahat. Mendapatkan keuntungan dan tetap bersikap polos. Li Wan, kau harus percaya padaku. Tidak ada yang dia katakan benar. Kamu harus percaya padaku. Anda masih mencoba berdebat sampai saat ini? Aku memergokimu selingkuh. Apakah semua ini hanya kebohongan? Orang inilah, dialah yang memaksa saya. Dipaksa ke alam liar. Dan dia juga mengancamku. Mengambil foto dan video. Li Yuan, kamu harus percaya padaku, oke? Li Yuan, Omong kosong, jelas-jelas kamu. Li Yuan. Di mana? Mana ada wanita yang mempertaruhkan kehormatannya untuk lelucon? Wanita, kamu bicara sembarangan. Jelas kamu yang menggodaku. Pergi sana. Kakakku wanita baik-baik. Berani memfitnah kakakku Begini. Aku tidak akan diam saja. Percaya gak aku? Bisa bikin mati, bukan teman. Tipe seperti ini sering aku lihat. Aku benar-benar, dia yang menggoda aku. Li Yuan, kamu harus percaya, aku benar-benar dipaksa olehnya. Kalian berdua bicara berbeda, aku tak tahu harus dengar siapa. Kata-kata tidak bisa dipercaya. Perlu bukti. Li Yuan, aku punya bukti. Ada beberapa foto yang tidak layak dilihat. Benar, Li Yuan. Sekarang kamu pasti percaya, kan? Jelas sekali itu kamu di foto ini. Memohon padaku untuk memotretnya. Sobat. Aku gak bakal nanggung ini. Dia ambil foto ini. Dia benar-benar menikmatinya. Kamu ada benarnya juga. Hanya dengan foto-foto ini. Tidak bisa dibuktikan bahwa istriku dipaksa olehmu. Tidak bisa menuduh orang baik sembarangan. Tidak bisa lebih lagi. Membiarkan seorang orang jahat. Kalian seperti anjing saling menggigit. Akan menemani kalian bermain sebentar lagi. Tidak bisa dalam situasi ini. Jika kamu kalah, aku harus dibuat pasti untuk Zhao Qiang. Jangan salahkan aku kejam. Li Yuan, aku masih punya bukti. Li Yuan, lihat ini. Beberapa video dan foto di cloud ponselnya. Dia paksa aku ambil. Sampai di langkah ini, aku tidak mungkin bicara. Kak Qiang. Gimana kalau kita main peran? Sayang. Bilang aja mau main apa. Abang turutin. Gimana kalau kita main? Kamu maksa aku. Aku melawan, gimana? Abang turutin. Jangan. Wanita. Berani melawan. Apa yang mau dikatakan? Ini. Apa lagi kamu katakan? Kakakku kena fitnah. Kamu berani memfitnah kakakku dengan ini. Kakak ipar. Telepon polisi, laporkan dia memaksa. Kak. Ternyata dituduh salah. Mafkan attaqué tidak kadilan ini. Li Yuan, kamu tahu aku tidak bohong.
Aku mencintaimu. Mencintai saya. Sangat ironis. Jangan kalian tertipu olehnya, dia memfitnah saya. Video ini. Dia bilang menambah kesenangan, lalu memintaku mengunduhnya. Ini untuk disimpan sebagai kenang-kenangan. Saya masih menyimpan riwayat obrolan itu. Zhao Qiang. Tertangkap basah selingkuh di depan umum, apa aku tidak sengsara? Begitu banyak orang. Kau ingin melakukan sesuatu yang begitu memalukan? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Apa harus dilakukan agar kau membiarkan? Aku akan membiarkanmu pergi. Anda mengetahui tingkat keparahan kejahat. Aku bakal habiskan sisa umurku di penjara. Li Yuan, percayalah padaku, percayalah padaku. Bukan Lin Xiao Xiao. Apa yang kamu takutkan? Aku takut apa? Aku takut padamu, memanipulasi hubunganku dengan Li Yuan. Akan tunjukkan padamu, seberapa seru rekaman chat ini. Lihat sendiri. Ayo lihat. Sudah lihat dengan jelas? Seru nggak? Seru banget nggak? Sialan kamu si kaki bengkok. Kamu sendiri lihat deh. Ada catatan obrolan apa? Bukan. Ani. Aku yakin yang barusan. Akuraza Camus un Jean fitna kakaku. Bawa dia masuk. Diamlah. Kakakipa. Diapaksan. Mari kita lapor. Tangkap dia. Kakakku korban, tidak tahu dipaksa oleh bajingan ini berapa lama. Li Yuan, sebelumnya aku sudah melakukan banyak hal buruk padamu. Semua itu terpaksa oleh dia. Ini semua terpaksa. Sampai sekarang. Aku tidak berharap kamu memaafkanku. Aku berharap kamu tidak meninggalkanku. Li Yuan, jangan tinggalkan aku. Ya, kakak ipar, saudara perempuan saya yang jadi korban. Maafkan dia. Kalian berdua hidup bahagia bareng. Aku akan segera menikah. Kakak ipar janji berikan mahar. Sekarang bagaimanapun, aku tidak bisa membiarkan dia meninggalkan kakakku. Lin Qiao, kamu sudah menderita. Sebelumnya aku salah. Tidak merawatmu dengan baik. Nanti. Tidak akan lagi. Lin Qiao, Kamu benar-benar pandai berakting. kamu lebih menyebalkan daripada Zhao Qiang. Tahu kebenarannya. Mungkin aku benar-benar tertipu dirimu. Kakakipa. Bagaimana dengan orang? Bagaimana pukul dia lagi? Biar terasa lega. Main hakim sendiri ilegal. Kejahatan dia lakukan cukup membuatnya dipenjara beberapa tahun. Kalau begitu, serahkan ke polisi. Hari ini terlalu banyak terjadi. Kamu dan kakakku pasti sudah lelah. Kalian berdua beristirahatlah dengan baik. Ayo pergi. Aku tidak terima. Segalanya berjalan lancar. Selanjutnya. Terserah kamu. Li Yuan, kenapa mandi lama? Sampai ngantuk nunggu kamu. Kalau ngantuk tidur saja lebih awal. Hari ini aku di ruang baca. Li Yuan, tunggu sebentar. Li Yuan, apa kamu masih marah padaku? Makanya tak sentuhku. Maafkan. Kamu begitu kotor. Masih mau aku menyentuhmu. Tidak Lin Qiao. Baru saja mengalami keguguran. Sekarang adalah saat kamu perlu istirahat. Li Yuan, semua ini salahku. Semua ini salahku. Iya. Anakku. Hilang begitu saja. Kau bilang anak ini. Kenapa bisa hilang? Dokter, bilang posisi janin tidak stabil. Perlu menyesuaikan tubuh sedikit. Benarkah? Posisi janin tidak stabil. Lin Qiao harus patuh? Jaga kesehatan tubuh. Kita punya satu lagi. Aku pasti jaga kondisi. Baiklah. Besok cari tabib tradisional untuk resep obat, kita perlahan-lahan saja. Li Yuan, kamu baik sekali padaku.
Lin Yan. Aku sudah tahu. Akhirnya kamu datang menemuiku. Kamu memang hebat. Secara diam-diam bikin masalah besar. Bukankah banyak wanita di sekitarmu? Pemaksan. Cukup untuk dihukum 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun, semua habis. Tidak Lin Yan. Dengar penjelasanku. Semua karena Lin Qiao yang jahat. Dia yang menggoda aku. Dia memfitnah. Dia benar-benar membohongi. Benarkah? Kamu di dalam mungkin tidak tahu. Di luar berita kalian berdua sudah menyebar. Dan pada dasarnya tuduhan kamu sudah terbukti. Foto dan video semua ada. Bisa dibilang semua bukti sudah lengkap. Bukan Lin Yan. Saya tahu. Saya mengakui. Saya bukan manusia. Di luar bilang banyak aku masih melakukan banyak hal buruk. Tapi kamu harus percaya padaku. Aku benar-benar tidak memaksa. Benar-benar tidak. Itu semua Lin Qiao. Dia orang jahat IT. Dia yang rela. Li Yuan itu takut sama Li Yuan, jadi untuk melindungi diri, bicara seperti itu. Benar. Aku tahu. Aku minta maaf padamu. Tapi, sayang. Kamu kirim aku keluar dulu. Baik. Lepasin aku dulu. Kalau memang seperti yang kamu bilang, mungkin masih ada harapan. Benarkah? Ada apa, Lin Yan? Chow Chong. Bagaimanapun, kita tetap keluarga. Aku pasti akan cari pengacara bagus buat kamu. Bagaimanapun aku seorang wanita. Bagaimana hidupnya ya? Bagaimanapun, seorang tetap lembut hati. Aku harus membujuknya agar membebaskan aku. Iya, Lin Yan. Ani. Cari cara agar aku keluar. Di rumah dan di perusahaan. Tanpa aku tidak bisa. Chow Chong. Kau tidak tahu beberapa pemegang saham lama di perusahaan bergabung menindas. Di perusahaan sedang menghitung sahammu. Apa? Ani. Beberapa telur puyuh tua ini. Grup Kiang Seng itu aku bangun susah payah. Orang tua itu malah mau memanfaatkan sakitku. Berangan di siang bolong. Chow Chong. Kalau begini terus, grup Kiang Seng gak ada hubungannya lagi sama kita. Cepat keluarkan aku dari sini. Nggak semudah yang kamu pikirkan. Biarpun kamu bisa keluar besok. Dengan situasi perusahaan sekarang ditambah berita tentangmu. Cukup buat perusahaan, harga saham terguncang. Harus bagaimana. Bagaimanapun, perusahaan yang susah payah aku bangun tidak bisa jatuh ke tangan kakek tua itu. Ada cara apa? Cara apa? Chow Chong. Tanda tangani perjanjian saham. Ditambah dengan saham aku pegang, akan jadi pemegang saham terbesar. Para orang tua itu pasti tidak berani bertingkah lagi. Saat ini, menjaga orang di perusahaan dan harga saham adalah solusi terbaik. Pengalihan saham. Chow Chong. Kamu pikir aku akan memanfaatkanmu? Chow Chong. Kamu meragukan ketulusanku padamu. Benarkah pikir aku akan memanfaat saat ini, menghadapi tekanan opini publik, tetap menjenggemu di penjara dan mencarikan pengacara terbaik? Kamu ragu-ragu padaku. Kalau begitu, aku tak perlu peduli lagi. Tunggu jangan. Lin Yan, dengarkan aku. Penyerahan saham ini bukanlah hal kecil. Aku khawatir ada masalah. Semua ini sudah tertulis. Selama kamu keluar, perjanjian otomatis tidak berlaku. Kamu tetaplah bosnya. Jika ragu-ragu, akan mencairkan bagianku. Daripada aku capek, malah dapat keluhan darimu. Tidak. Lin Yan, jangan marah dulu. Aku tanda tangan. Oke? Selesai. Sesuai katamu.
Carikan tim pengacara terbaik. Yang terbaik. Bantu aku dapatkan jaminan, asalkan aku bisa keluar. Aku bisa buat Lin Qiao wanita itu cabut gugatan. Xiao Chong. Kamu benar-benar ingin keluar. Tentu saja aku. Maksudku. Aku sudah difitnah, Ken, ya Ken. Asal kamu buat aku keluar. Aku akan cari si jahat Lin Qiao. Bicara baik-baik. Sayang sekali. Suamiku. Kamu tidak bisa keluar. Apa maksudmu? Kamu seharusnya tahu. Saham adalah kartu truf terbesar di tanganmu. Sekarang kartunya sudah aku pegang. Menurutmu, apa kamu masih punya hak berbicara denganku di sini? Kamu memang menjebakku. Kamu orang jahat. Lin Yan. Jelaskan dengan jelas. Ani. Bagaimana? Sangat terkejut. Lepaskan tanganmu dari Lin Yan. Kamu sepertinya belum paham situasinya. Aku tidak memaksa Linian. Lihat ekspresinya. Kayaknya lebih suka sama aku ya. Kamu. Kalian. Kenapa? Aku biarin dia pegang. Aku suka dia pegang. Lagian. Apa urusanmu? Tadi udah pura-pura sama kamu lama. Berpura-pura aja udah capek. Aku udah nggak mau pura-pura lagi. Akting. Kamu dan aku main acting, kontrak transfer ini. Lin Yan. Bisakah kita nggak segitunya? Kenapa nggak boleh? Xiao Chong. Kamu cari banyak wanita di luar, pulang ke rumah bersikap dingin padaku, bahkan memaksaku. Kamu kasih aku malu, masih berani minta aku selamatkan kamu. Kamu emang jelek banget. Mimpi kali. Kamu dan Li Yuan. Kamu benar-benar mau tahu? Tapi aku takut setelah kamu tahu. Kamu nggak tahan. Kalian pasangan jahat. Kapan kalian mulai main-main? Bagaimana kalau? Coba tebak. Lalu kalian pernah melakukannya. Linian benar-benar baik. Aku akan membunuhmu. Telur puyuh. Kenapa, Zhao Qiang? Kamu sudah tidak tahan? Aku belum ceritakan detailnya. Mau dengar detailnya? Cerita yang pasti memuaskanmu. Orang jahat. Kamu memang orang jahat. Silicon Maki. Lekas keluarkan semua, toh ini kesempatan terakhir bicara dengan aku. Lagi pula jadi nanti saat kamu keluar. Mulai sekarang. Kamu tidak punya apa-apa lagi. Lin Yan. Jangan terlalu keras kepala ya. Tunggu aku keluar, aku pasti. Aku berubah, siap menjadi bawahanmu. Suami istri, kan? Lu tahu betul siapa kamu. Seperti anjing yang tidak bisa meninggalkan kebiasaan. Aku lebih baik percaya kalau Qin Shi Huang bisa hidup lagi. Tenang saja, Zhao Qiang. Aku tidak akan memberimu kesempatan keluar. Aku pasti akan lebih dulu mencari kenalan. Akan menjamu kamu baik-baik. Kamu benar-benar berhati jahat. Bahkan tidak membiarkan Zhao Qiang pergi. Li Yuan. Kamu lihat itu? Wanita seperti ini, kamu tidak bisa kendalikan. Kamu tidak bisa. Wanita ini mudah dikendalikan tidak? Lihat saja gimana hasilnya.
Ada sesuatu yang belum kamu tahu. Itu Lin Kia yang merayuku. Kenapa kamu pikir aku tidak tahu? Jadi kamu menonton mereka bertengkar. Lebih menarik. Jadi aku. Mengikuti rencana. Tapi kejutan tak terduga adalah memasukkanmu ke dalam. Mendapatkan uang dan cinta. Kenapa aku tidak bersenang-senang? Selamat ya. Keinginan terpenuhi. Selamat juga untukmu. Senang bekerja sama. Di kartu ini ada 5 juta. Sebagai imbalan kerjasama. Sebagai mitra. Tampil sangat baik. Sekarang, bisa nikmati hasil kemenangan. 5 juta. Kamu cukup dermawan. Uang tidak usah. Tapi, Lalu apa yang kamu inginkan? Jangan-jangan. Kamu mau. Tapi ya, bukan tidak mungkin. Lagipula. Kamu jauh lebih kuat daripada Jokia. Jauh lebih kuat. yang saya mau adalah Bu, kamu bicara. Apakah Liwan sudah tidak peduli? Jangan panggil aku ibu. Aku tidak punya Anak perempuan yang tidak tahu. adikmu sebentar lagi akan menikah. Liwan berjanji memberikan uang mahar. Sekarang dia membuat hal yang memalukan. Apakah dia masih akan memberikannya? Aku tidak peduli. Cari jalan keluarnya sendiri. Adikmu menikah tidak bisa ditunda. Liwan, kamu pulang. Sudah beberapa hari tidak perusahaan sibuk sekali ya? Lin Kiao, ke rumah sakit tradisional, mengambilkan obat untukmu. Dokter bilang, makan obat tepat, jaga kesehatan. Nanti, kita coba punya bayi lagi. Kejadian sebelumnya, kamu pasti sangat terkejut. Istirahatlah dengan baik akhir-akhir ini. Iya. Dokter tradisional ini cukup terkenal. Dengar-dengar sangat efektif. Terima kasih, Li Yuan. Kamu sangat baik padaku. Antara suami istri, tak ada baik buruk. Merawatmu kewajibanku. Kurang perhatian padamu. Dipaksa Zhao Qiang kan? Hal seperti ini. Pasti bukan kemauanmu sendiri, kan? Lin Qiao, kamu kenapa? Tidak apa-apa. Akhir-akhir ini tenggorokanku terasa sedikit tidak nyaman. Baguslah. Kalau tidak, saya kira ada rahasia lain. Lin Qiao akan tunggu seumur hidup untuk menebus dosa terhadap anak kita yang hilang. Li Yuan, kamu. Apakah merasa aku tercemar dan menjijikan? Bukankah semua karena Zhao? Semua ini gara-gara dia yang jahat. Aku akan mengajukan kasusnya. Pastikan dia masuk penjara. Li Yuan. Bantu aku cari pengacara terbaik, oke? Lin Qiao, gimana mungkin aku merasa kamu kotor? Toh, kamu juga korban. Tapi, Zhao Qiang memaksa kamu cukup lama. Kalian berdua, apa nggak ada perasaan timbul? Aku, gimana mungkin? Aku mual sekali sama dia. Li Yuan. Di hatiku cuma ada kamu. Lin Qiao, aku bercanda.
Semua sudah berlalu. Lin Qiayao, biarkan mangkuknya, nanti aku cuci. Aku pergi ke kamar kecil dulu. Lin Qiayao, tolong bukain pintu. Baik, Li Yuan. Linian. Lin Qiayao, belum pernah lihat, kan? Bagaimana kamu kenal Linian? Itu. Aku. Aku dan Linian, siapa yang lebih cantik? Tentu saja kamu. Linian. Nggak menarik. Tighter seperti mayat. Akan mati. Nggak ada daya tarik. Sama sekali, siapa suka bersama wanita membosankan seperti ini? Tahu pasti aku bagus. Linian. Dengar namanya. Tidak cantik. Kampungan banget. Kamu adalah si buah hati paling dekat. Dua orang. Tidak menggendang masak untuk duduk? Baiklah, masuk dan bicara saja. Linian. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Nona Lin. Di kartu ini ada 500.000. Silakan terima. Zhao Qiang memaksa saya. 500.000 itu tidak sedang berpikir apa? Terlalu meremehkan orang, bukan? Nona Lin. Kamu salah paham. 500.000 bukan kompensasi saya. Juga bukan untuk menghina kamu. Ini niat baik saya. Semoga kamu bisa menerimanya. Kamu sedang menghina saya. Lihat dia, Li Yuan. Nona Lin. Saya rasa, kamu nggak perlu punya sikap bermusuhan sama aku. Toh kita sama-sama perempuan. Aku juga. Korban. Lin Qiayao, menurutku Ibu Li benar. Dia juga korban dan datang dengan niat baik, bukan untuk memprovokasimu. Tolong ambilkan air untuk tamu. Kelihatan sopan. Oke. Kalian lagi ngapain? Kalian lagi ngapain? Sebenarnya kalian ngapain sih? Kita lagi ngapain? Masa kamu gak lihat sih? Li Yuan, jangan percayain rubah ini. Rubah. Lin Qiao Qiao. Aku mau tanya kamu satu hal. Kita berdua. Siapa sebenarnya Silisik? Jangan asal tuduh orang. Urusan kamu sama Zhao Qiang. Perlu aku ingatkan? Lin Qiayao. Hanya pejabat yang boleh bertindak. Tidak boleh. Rakyat menyalakan lampu. Kalian ngomong apa? Nggak ngerti. Sayang. Jangan pernah percaya omongan rubah ini. Masih berakting. Memang aktingnya bagus. Kamu bisa menipu orang lain. Bisa menipu dirimu sendiri? Aku peringatkan kamu. Jangan omong kosong lagi padaku. Benar-benar kejam. Demi menjaga diri sendiri, tak masalah memasukkannya ke penjara.
Saat bangun di tengah malam. Tidakkah kamu mengalami mimpi buruk? Kamu sungguh merasa diri cerdik. Ingatlah, rekaman chat bisa dipulihkan dengan teknologi. Masih merasa semuanya sempurna? Maiman. Di dalam sini. Benar-benar menakjubkan. Aktri kamu sangat meyakinkan. Jika bukan Lian memberi petunjuk, aku masih akan tertipu. Kau benar-benar hebat. Li Yuan, percayalah padaku, aku akan menjelaskan padamu. Apa yang perlu dijelaskan? Kau tidak berani mengakui kau dan Zhao Chang. Mau gak? Kubacakan untukmu. Kasih aku ponselmu. Aku nggak ada. Gak melakukan itu. Jangan fitnah aku. Kenapa menuduhku? Aku nggak. Rala masukkan dia ke penjara. Aksi kamu cukup meyakinkan. Siapa yang jadi wanita lisik? Aku tidak. Lin Qiayao, ada apa? Mimpi buruk ya? Oh ternyata mimpi. Untung cuma mimpi. Tapi aku ingat betul. Seseorang datang sore ini. Mengapa aku di kamar berkata-kata? Lin Qiayao, kita ngobrol di sofa, kamu ketiduran. Khawatir kamu gak nyaman, jadi kupeluk. Kamu tidur sampai malam. Apa kamu capek banget? Benarkah? Tapi kok aku nggak ingat apa-apa. Gimana bisa? Kualitas tidurmu kurang bagus, memengaruhi ingatanmu. Ayo Lin Qiayao. Minumlah sup penenang ini. Minum teratur untuk meningkatkan kualitas tidur. Diresepkan oleh tabib Cina terkenal, janjinya susah didapat. Baiklah, Li Yuan. Li Yuan, kamu sangat baik padaku. Aku ini Li Yuan. Jika tidak baik padamu, baik pada siapa? Sudah, cepat bilang saja. Ayo. Sepertinya itu bekas ciuman. Tidak, hari ini aku di rumah. Lin Yan, apa bukan mimpi? Apa mungkin dia benar-benar datang ke rumah? Mereka berdua tidak mungkin ada hubungan, kan? Lin Qiao, pergi kerja. Li Yuan, hati-hati di jalan. Aku tahu semua tentang kamu dan Zhao Qiang. Apa? Ada yang tahu tentang ini? Tidak bisa. Siapa kamu? Siapa aku tidak penting. Yang penting adalah, kamu tidak ingin rahasia terungkap. Apa yang sebenarnya kamu mau? Kalau ingin tahu, cepat datang ke Night Drunken Club, waktu terbatas. Li Yuan. Kenapa dia juga ada di sini? Orang misterius tadi juga mengirim pesan padanya. Apa yang ingin dia lakukan? Halo, Pria tadi tinggal di kamar nomor berapa? Nona, kami tidak bisa mengungkapkan privasi pelanggan. Privasi? Li Yuan berhak tahu. Cepat. Tuan, jangan merepotkan saya. Itu juga tidak bisa. Saya bilang, kamu kenapa susah sekali dipahami? Begini,
Semua uang ini untukmu, asal beritahu di mana dia. Semuanya untukmu. Nona, tidak bisa. Kami ada aturannya. Apa sikapmu? Berani taruhan protes? Tentu, itu hak Anda. Bagus sekali, Li Yuan. Ternyata diam-diam punya wanita di luar. Bersama wanita licik ini. Berani sekali keluar diam-diam dariku. Apa kamu sakit? Gila ya? Maaf. Saya salah orang. Apa yang mau kamu lakukan? Aku kenken sama pakaku, ganggu kamu kah? Hei, kamu siapa? Datang langsung marah-marah. Jangan-jangan, pacarmu di luar, ya? Datang ke sini, tangga aku. Sayang, dengar aku dulu. Aku beneran gak kenal dia orang gila aja. Cepetan pergi, kalau nggak aku panggil satpam. Maaf ya, aku pergi sekarang. APA kamu Lin Kia Kia? Seperti Erbesa Melanda Kuil Rajanaga? Betul, ketemu juga. Saya. Xiao Zhou. Zhu Yinggrui. Kamu bilang kamu kenal Li Yuan. Kakak ipar, lupa saya ya? Terakhir kali perusahaan adakan rapat di luar negeri. Bos Li kan bawa Anda, kan? Kita sudah ketemu, saya yang urus akomodasi Anda. Anda pernah memuji saya pintar. Sepertinya saya ingat. Maaf atas kejadian barusan, memang Anda berpakaian mirip sekali dengan Li Yuan. Makanya saya salah mengenal. Kakak Ipa. Dangga. Anda curiga Bos Li selingkuh? Tidak mungkin. Bos Li terkenal sebagai pria baik. Setiap kali keluar, dia mengajak Anda. Ya, kakak ipar, Xiao You sudah banyak kali bilang padaku. Tapi tadi aku jelas melihat dia membawa wanita masuk. Mungkin salah lihat. Siapa yang tidak tahu jika Bos Li terkenal gila kerja? Bisa jadi sedang bertemu klien. Ya, kakak ipar. Mungkin salah lihat. Apakah aku benar-benar salah paham pada Li Yuan? Kartu bank Li Yuan terdaftar pada nomorku. Dia pergi ke hotel. Ke hotel beli obat. Dia beli obat apa? Alat kontrasepsi. Itu Mbak. Tenang saja dulu. Itu Pak Li. PAK Li. Ada urusan, kami duluan, Mbak silakan lanjut. Jangan campur urusan orang, cepat pergi. Aku masih ingin makan melon. Itu kan bos perusahaan, hati-hati pekerjaan kita tidak aman. Cepat pergi, cepat pergi. Kita pura-pura tidak tahu apa-apa, cepat pergi. Baik sekali kau, Li Yuan. Memelihara perempuan di luar, pantas dingin terhadapku. Li Yuan, buka pintunya. Berani pelihara perempuan, tapi tidak berani buka pintu? Li Yuan, keluar temui aku. Buka pintu. Ternyata kamu wanita jahat ini. Ternyata kamu wanita jahat. Apa-apaan sih? Kamu menggoda Li Yuan. Tak tahu malu. Kamu sudah gila ya? Kenapa? Takut ya? Apa hakmu masuk ke kamarku? Pergilah sejauh mungkin, aku tak mau melihatmu. Wanita jahat. Aku tahu kamar ini dibuka oleh Lian untukmu. Mencuri pria, tapi tak biarkan aku masuk. Pelankan suaramu, tak takut mengganggu orang lain, tak punya sopan santun sedikit pun. Siapa yang terganggu? Kamu hanya takut mengganggu acara bagusmu dengan Lian, bukan? Aku malah gak mau bikin kamu puas. Penjahat. Kamu yang jahat. Terlibat dengan Zhao Qiang, ketahuan selingkuh di rumah, berita tersebar. Kalau aku jadi kamu, aku bakal malu keluar rumah. Kamu.
tetap lebih baik daripada wanita tua yang tidak ada yang mau. Tahu gimana Zhao Qiang menggambarkan kamu? Di atas ranjang, seperti ikan mati. Namun, Hyun. Memang bagus. Aku robek mulutmu. Li Wan, keluar sekarang juga. Li Wan, keluarlah sekarang. Sudah ketemu Li Wan? Orang ini ya. Kentang. Lihat apapun terasa kotor. Kenapa bisa begini? Tidak mungkin, jelas-jelas sudah melihat informasi hotel. Saya tahu. Kamu tadi di pintu mengulur waktu. Sudah kabur lewat jendela. Mau dengar apa kamu katakan? Ini lantai 8 kakak. Li Wan itu Spiderman-nya. Katakan lagi. Sering pesan kamar? Jendela hotel terkunci mati? Kamu wanita jahat. Siapa kamu panggil kakak? Siapa sering pesan? Kenapa di luar berisik sekali? Lin Qiayao. Kenapa kamu di sini? Kenapa saya di sini? Kamu masih berani tanya saya? Kamu sudah pergi pesan kamar dengan wanita licik. Masih berani tanya aku lagi ngapain di sini? Baiklah, bukannya kamu ingin tahu? Akan aku kasih tahu. Linian adalah salah satu dari kami. Kami masih punya banyak lagi. Kamu sudah puas? Lin Qiayao. Haruskah memaksa aku? Hari ini kenapa tidak bisa tunggu aku pulang untuk bicara? Bicara? Hari ini hari apa? Hari ini akan tunjukkan pada orang. Siapa kamu? Dan kamu, wanita gatal. Aku akan buat kalian berdua hancur nama. Lin Qiayao, kalau bicara baik-baik. Lin Qiao, kumohon jangan ribut lagi. Aku pasti akan menjelaskan segalanya dengan jelas saat pulang, oke? Aku belum melakukan apa-apa. Kamu sudah melindunginya seperti itu. Kamu gila? Ya, hadapi aku, jangan libatkan pihak tak bersalah. Menghadapimu. Lalu pil kontrasepsi, maksudnya apa? Ini obat, bukan pil kontrasepsi. Kamu kira aku bodoh? Aku bisa tahu apakah ini pil KBA. Mau bersihkan diri? Baiklah. Bukalah. Biar aku lihat. Aku tidak merasa bersalah, kenapa aku harus bersihkan diri? Jelas merasa bersalah, bahkan tidak berani. Kenapa kamu marah-marah? Berikan pil itu pada. Sekarang tahu takutkan. Kasih tahu kamu. Meski kamu memohon, aku tetap tidak akan memaafkanmu. Kamu terlalu tidak sopan deh. Obat ini, minta Li Wan beli. Kamu tidak berhak melihatnya. Penjahat dan penggoda. Aku tidak akan membiarkan kalian lolos. Hebat kau Li Wan. Beraksi cukup liar ya. Kalian bertiga bersama ya. Lin Xiao jaga mulutmu. Tahu hormat tidak. Baiklah. Hari ini aku mau lihat wajah para penipu ini. Mari lihat ini pil KB atau kondom. Ini. Kok bisa begini? Yang mana pil KB? Yang mana kondom? Kamu benar-benar tidak masuk akal. Xiaoli. Siapa ini? Keributan terus. Tidak pantas sekali. Pak Zhao. Membuat Anda melihat lelucon. Ini Lin Qiayao. Ada salah paham. Salah paham. Lihat Lin Qiayao, itu perilaku. Bicaranya benar-benar kasar. Tanpa tahu apa-apa, dia sudah memarahi kita. Saya sudah sebesar ini. Tapi baru kali ini mengalami seperti ini. Membuat gosip jelek tentang saya? Oke. Menurut saya, kerjasama kita perlu dipertimbangkan lagi. Pak Zhao, semuanya salahku. Jangan hiraukan Lin Qiayao. Xiaoli. Kuhimbau dengan kalimat yang mungkin tak kau suka. Kekasih seperti ini. Lebih baik tidak punya. Selesaikan urusan rumah tanggamu dulu. Baru kita bicara kerjasama. Baik. Apa itu? Maaf sekali, Pak. Kita hubungi lagi nanti ya. Lin Qiayao. Apa yang kamu lakukan? Lalu dia? Bagaimana penjelasannya?
Linian. Dia adalah ketua dari Qiangsheng Trade. Awalnya, dia dan Pak Zhao datang untuk rapat. Gak percaya, kamu masuk saja lihat. Komputer dan PPT ada di dalam. Obat ini. Aku belikan untuk bos-bos biar habis bicara mereka nggak serak. Hasilnya, kamu bikin keributan. Jadi, Kenapa kamu nggak kamu membiarkanku bicara. Kalian berdua. Benar-benar pementasan yang menarik untukku. Saya berhasil mengundang Direktur Zhao keluar. Awalnya saya pikir Zhao Qiang sudah melakukan banyak hal yang buruk. Karena dia tidak tertarik uang. Saya ingin membayarnya dengan cara lain. Makanya saya berpikir. Memberikan proyek bernilai 1 miliar untuk kalian. Sekarang sepertinya. Hati nuranimu benar-benar hilang. So kerjasama. Lebih baik batalkan saja, Lin Xiaoqiao. Benar-benar membuat marah Pak Zhao. Apa maksudnya Pak Li? Proyek ini penting bagi kami. Beri kami kesempatan. Kalian jaga diri kalian sendiri. Tahukah kamu betapa pentingnya proyek ini bagi saya? Hanya karena kamu berulah, proyek ini hilang. Bagaimana dengan karyawan saya di paruh kedua tahun ini? saya juga lelah? Tekanan saya juga besar. Di rumah jadi ibu rumah tangga, bukankah lebih baik? Adikmu beli mobil, rumah. Aku bisa bantu. Biarin aku tenang sedikit. Li Yuan, aku salah. Kamu maafin aku boleh? Lin Qiayao. Kepalaku sakit. Lin Qiayao, akhirnya kamu bangun. Ada bagian yang gak nyaman? Kepalaku masih sakit. Li Yuan. Maaf. Masalah kemarin. Itu masalahku. Aku juga bertindak impulsif. Makanya marah besar. Aku yang salah. Li Yuan. Maaf. Mengganggumu. Baiklah. Jangan bicara lagi. Ayo minum obat ini. Saya memanggil dokter untuk melihatmu. Kamu sakit. Depresi. Mari kita rawat penyakitmu dengan baik. Ternyata aku benar-benar sakit. Li Yuan. Saya sudah memikirkannya. Bagaimana kalau saya bekerja di luar? Aku tidak ingin merepotkanmu. Aku pergi kerja agar tidak merepotkanmu. Tidak apa-apa. Kamu tinggal di rumah jadi ibu rumah tangga. Aku tidak ingin kamu ada masalah. Li Yuan. Kamu baik sekali padaku. Sudah tidak ada masalah. Masih lanjut? Ataukah, lupakan saja. Lanjutkan. Dia harus menjelaskan pada anakku belum lahir. Sekarang masih belum cukup. Mengerti. Linian. Kenapa kamu di sini? Siapa yang membiarkan kamu masuk? Lin Qiayao. Apa maksudmu Linian? Dia tadi di pintu. Dia baru saja tertawa di sana. Lin Qiayao, kamu salah lihat. Terlalu stres. Cepat bicara. Baiklah. Li Yuan, aku akan patuh. Bantu aku usir dia. Aku tidak ingin melihat dia. Suruh dia pergi. Lin Qiayao, kamu mimpi ya?
Cepat bilang, semua itu bohong. Linian, kenapa kamu belum pergi? Liuan, cepat lihat. Kamu orang jahat. Kamu merayu Liuan, merusak keluargaku. Pergi sana. Lin Kiao Kiao. Tidak ada apapun. Kamu terlalu stres, butuh istirahat. Benar kan? Lihatlah. Di sana tidak ada apa-apa. Cepat katakan. Ayo rebahkan. Liuan, apa yang lakukan? Dia memegang wajahmu. Dia mencium kamu. Jauhkan mulutmu. Liuan, apa yang sebenarnya kalian lakukan? Lin Kiao. Tak ada yang menyentuhku. Siapa yang mau cium aku? Aku lihat dia di sana. Dia menggoda kamu, mau cium kamu. Dia mau. Aku nggak akan biarkan dia berhasil. Mana orangnya? Dia tadi di sini. Aku jelas lihat dia cium kamu. Lin Kiao. Kenapa kamu mencari gara-gara sama Linian? Awalnya orang itu mau memberikan kita proyek 1 miliar. Benci dia, nggak suka dia. Dia merayumu. Apa haknya merayumu? Zhao Qiang tidak menginginkannya. Dia cuma istri simpanan. Wanita yang ditinggalkan. Bagaimana kamu tahu? Apakah kamu sangat tahu tentang pernikahan dia dengan Zhao Qiang? Siapa yang memberitahumu? Zhao Qiang. Jangan bilang kamu bukan. Bukan. Bukan Liuan. Sungguh, aku dipaksa. Liuan, percayalah padaku. Tolong jangan tinggalkan aku. Lin Kiao. Aku bahkan tidak bertanya. Kenapa kamu terlihat begitu gugup? Suara apa itu? Liuan. Apa yang terjadi dengan Lin Kiao? Liuan, dengarkan, kau dengar tidak? Apa? Suara tangisan bayi. Suara tangisan bayi. Dari tadi malam, suara ini terus ada. Iya, ini anakku. Itu anakku datang menagih nyawaku. Lin Kiao. Tidak ada suara bayi. Jangan menakuti diri sendiri. Tidak. Aku pasti tidak salah dengar. Suara bayi kok. Sayang, aku yang salah. Maafkan ibu. Sayang, jangan datang mencabut nyawaku. Bukan urusan saya. Pergilah kamu. Bukan saya yang membunuhmu. Kita tidak ada takdir sebagai keluarga. Pergi sana, pergi sana. Lin Kiao, jangan membuat keributan. Kematian anak itu tidak berhubungan denganmu. Bukan salahmu. Ya, bukan urusan saya. Bukan urusan saya. Tidak benar. Aku yang membuat bayiku meninggal. Aku membunuh anakku, dia datang untuk menuntut balas. Wanita sepertimu masih berani menangis. Wanita sepertimu masih berani menangis. Kamu begitu suka sama Zhao Qiang?
Pergi, jangan bicara lagi. Kenapa? Tidak berani dengar. Kamu tidak tahu baiknya Li Yuan. Kadang aku iri. Kamu ternyata masih tidak puas. Li Yuan. Bantu aku, Li Yuan. Tapi Lin Xiao Xiao. Kamu punya Li Yuan yang begitu baik. Kenapa tidak menghargainya? Parker mungkin berkata. Orang lain seperti Zhao Qiang. Selalu lebih baik daripada Li Yuan sendiri, ya? Tidak. Jangan bicara lagi. Zhao Qiang itu orang brengsek. Kamu tega selingkuh. Bawa orang itu pulang. Bahkan untuk memuaskan, tidak peduli dengan tubuhmu yang sedang hamil. Paksa dirimu untuk buka kamar dengannya. Terakhir kali gagal. Pikir orang lain tidak tahu? Kamu pikir semua orang bodoh? Apa tidak ada sedikit pun penyesalan? Kumohon, jangan bicara lagi. Li Yuan. Aku salah. Maafkan aku, Li Yuan. Bisakah kau maafkan aku, Li Yuan? Aku yang membunuh anak kita. Aku yang menghancurkan keluarga. Aku yang pergi. Aku wanita jahat. Aku tidak tahu malu. Sayang tidak mati. Jangan takut, sayang, ibu ada di sini. Sayang. Kamu cantik sekali. Ibu sangat suka padamu. Bilang saja. Sayangku. Halo, ini rumah sakit jiwa ya? Sepertinya Lin Qiayao sudah gila. Betul, bawa orang untuk jemput dia. Saya mau kondisi rawat inap terbaik, harus pastikan makan dan keseharian Lin Qiayao terjamin. Uang bukan masalah. Terima kasih. Halo, Ibu mertua, Li Yuan. Qiayao seperti terkejut, sekarang harus dibawa ke rumah sakit jiwa. Di rumah tidak baik untuk pemulihan. Apa? Jadi bagaimana keadaannya sekarang? Kondisinya tidak terlalu baik. Sepertinya tidak mengenali saya. Sering bicara ngawur. Minta maaf kepada anak-anak, saya, dan sebagainya. Dan sering bilang ada seseorang di rumah. Aku jadi merasa takut, nggak tahu harus gimana. Aku antar dia ke rumah sakit jiwa. Rumah sakit jiwa. Biayanya pasti nggak sedikit, ya? Shaoli. Bu, jangan khawatir soal uang. Dia kan Lin Qiao. Tenang aja, pasti aku kasih dia fasilitas yang terbaik. Juga bisa cari perawat terbaik untuk urus makan minumnya. Tapi, Bu, biar saya bicara. Itu kakak ipar. Situasi sudah begini. Kakak saya. Tapi yang kamu janjikan sebelumnya. Rumah, mahar, dan sebagainya, bisakah? Tenang saja, tidak akan kurang sedikit pun. Namun, Qiayao dirawat. Butuh tanda tangan ibu mertua. Tidak masalah. Kakak ipar saya sangat setia. Kami sekeluarga berterima kasih padamu. Waktu istirahat selesai. Cepat kembali ke kamar. Saya tidak sakit. Bagaimana mungkin saya sakit? Benarkan, sayang. Biar ibu pikir dulu. Hari ini nyanyikan lagu Nina Bobo untukmu. Pikirkan dulu. Burung pipit kecil, burung pipit kecil. Pakai baju bunga. Tiap tahun datang ke sini di musim semi. Aku tanya burung pipit.
Beberapa hari lalu, Lin Qiayao dari grup Li. karena tertekan oleh kasus pemaksaan Zhao, sudah kehilangan akal, kini berada di rumah sakit jiwa. Presiden grup Li mengatakan, akan selalu merawat Lin Qiayao. Saat ini belum ada rencana bercerai. Sudah sebulan, seharusnya pergi melihat. Lin Qiayao lebih baik? Pak Li. Emosi Lin Qiayao relatif stabil, tapi setiap hari memeluk bantal ini terus. Selain itu tidak ada masalah. Kecenderungan bunuh dirinya sebelumnya. Sekarang juga sudah relatif stabil. Terima kasih. Jaga dia dengan baik. Uang yang harus dihabiskan jangan dihemat. Sedatif dan obat. Bisa dipakai, pakailah. Lin Qiayao terlalu malang. Semua ini salahku, tidak menjaganya. Juan Li. Anda sungguh yang paling menyayangi Lin Qiayao. Anggota keluarga lain sudah tidak peduli. Hanya Anda yang merawatnya setiap hari. Apa ini? Dia adalah Lin Qiayao. Apapun yang saya lakukan untuknya, itu wajar saja. Bagaimana perawat merawatnya? Tidak sepenuh hati. Tenang saja Lin Qiayao. Saya tidak akan membiarkan kamu mati mudah. Saya akan berusaha keras agar kamu hidup panjang umur. Karena kamu harus hidup baik-baik. Untuk menebus dosa kepada anak kita. Ada yang bilang, pernikahan seperti kue krim dibungkus kotoran. Ada kue yang krimnya banyak, butuh waktu menyadari kotornya. Krimnya sedikit, sekali gigit ketemu. Cara terbaik adalah tidak rakus, tidak makan. Jangan. Dalam pernikahan, cinta dan gairah pada akhirnya akan terkubur oleh kita. Tak peduli betapa indahnya dulu. Semoga semua orang memiliki akhir yang indah di masa depan.